Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji kepada Allah, salawat kepada Rasul. Baik, langsung saja. Saya Dio Usro ingin menjelaskan sedikit bagaimana biografi Ibnu Miskawai. Ibnu Miskawai adalah seorang cendekiawan muslim yang berkonsentrasi pada bidang filsafat akhlak. Dengan nama lengkap Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Miskawai, beliau lahir di Iran pada tahun 330 Hijriah dan meninggal pada tahun 421 Hijriah. Meskipun beliau seorang cendekiawan muslim yang ahli pada bidang kedokteran, keagamaan maupun ketuhanan, tapi beliau lebih dikenal sebagai seorang yang paling ahli dalam bidang akhlak. Beliau adalah orang yang paling berjasa dalam membahas tentang akhlak secara ilmiah. Beliau pernah diangkat pada masa dinasti Buwaihi, diangkat sebagai sekretaris dan pustakawan. Dan satu fakta menarik yang perlu kita ketahui tentang beliau adalah sebelum beliau jadi muslim, beliau adalah seorang pemeluk agama Magi, yaitu orang-orang yang menyembah bintang-bintang. Selanjutnya saya akan membahas sedikit bagaimana konsep pemikiran Ibnu Miskawai. Yang pertama ada konsep tentang Tuhan. Beliau mengatakan membagi konsep tentang Tuhan menjadi dua hal. Yang pertama ada jelas dan tidak jelas. Maksud jelas di sini adalah Allah itu adalah hak, kebenaran yang tidak dapat tergugat. Dan yang tidak jelasnya adalah akal pemikiran manusia yang terlalu lemah sehingga tidak dapat menjangkau gimana keberadaan Allah dan sebagainya. Di dalam Al-Quran telah dikatakan Inna dina indallahil Islam, agama terbaik di sisi Allah adalah agama Islam. Jadi kita patut sangat-sangat bersyukur lahir dalam keadaan Islam. Kita tidak perlu mencari tahu di mana itu Allah pun sebagainya. Kita cukup yakin dengan iman kita bahwa Allah itu ada. Terus sudah pasti kita sudah menghafalnya ketika kita sekolah di TK maupun SD, itu rukun iman. Dan yang paling pertama adalah percaya kepada Allah. Yang kedua adalah konsep tentang akhlak. Akhlak sendiri dapat diartikan sebagai watak ataupun karakter manusia. Beliau membagi konsep tentang akhlak ini menjadi dua hal. Yang pertama secara alami ataupun yang biasa dilakukan sehingga menjadi kebiasaan. Yang secara alami adalah watak ataupun karakter bawaan dari diri manusia masing-masing, dan yang secara kebiasaan adalah yang sering dilakukan ataupun diulang-ulang oleh orang-orang itu sendiri. Tapi beliau menambahkan lagi, sebenarnya akhlak itu tidak ada yang alami. Akhlak itu dapat dibentuk melalui proses pendidikan maupun pengajaran. Terakhir ada konsep tentang manusia. Beliau membagi manusia itu ke dalam 3 daya. Yang pertama ada daya yang paling rendah, yaitu nafsu, dan daya pertengahan, yaitu daya berani, dan yang paling tinggi adalah daya pemikiran. Selanjutnya saya akan membahas sedikit bagaimana konsep pemikiran ekonomi Ibnu Miskawai. Beliau pernah berbicara tentang bagaimana pertukaran dan peranan uang. Lalu beliau juga pernah katakan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, dan saya sangat setuju. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Kita semua bergantung pada orang lain. Sekalipun kita orang yang sangat kaya, kita tetap membutuhkan orang lain, karena ketika kita mati, kita tidak ada yang memandikan kita, tidak ada yang membawa kita ke kuburan, tidak ada yang mengubur kita. Kita sama sekali tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti butuh orang lain. Jadi hidup rukunlah dengan warga-warga sekitar dan tetangga dan semuanya lah. Selanjutnya manusia itu akan saling memberi dan mengasihi. Juga manusia akan saling mengambil dan memberi. Selanjutnya juga beliau ada membahas soal logam. Logam yang dapat dijadikan sebagai mata uang adalah logam yang dapat diterima oleh manusia secara universal. Dan konvensi logam adalah yang mudah dibawa, tidak mudah rusak, dikehendaki orang-orang, dan
orang-orang senang melihatnya. Selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa karya-karya Ibnu Miskawayh. Yang pertama adalah Al-Fawz Al-Akbar, yaitu membahas tentang keberhasilan yang besar. Yang kedua ada Al-Fawz Al-Asghar, membahas tentang keberhasilan yang kecil. Yang ketiga ada Tajarib Al-Umam, tentang pengalaman bangsa-bangsa sejak awal sampai masa hidupnya. Keempat ada Uns Al-Farid, yang membahas tentang kumpulan anekdot, syair, peribahasa, dan kata-kata mutiara. Selanjutnya yang kelima ada Tartib As-Sa'adah, yang membahas tentang akhlak dan politik. Keenam ada Al-Musaffa, yang membahas tentang syair-syair pilihan. Yang ketujuh ada Jami dan Hirad, yang membahas tentang kumpulan ungkapan bijak. Yang kedelapan ada Al-Jami, yang membahas tentang penghimpunan. Yang sembilan ada As-Siyar, yang membahas tentang aturan hidup. Yang ke-10 ada Tahzib Al-Akhlaq, yang membahas tentang pendidikan akhlak. Yang ke-11 ada Ajwibah wa Al-As'ilah fi An-Nafs wal Aql, yang membahas tentang tanya jawab tentang jiwa. Yang ke-12 ada Al-Jawab fi Al-Masail As-Salas, yang membahas tentang jawaban tentang 3 masalah. Yang ke-13 ada Taharah An-Nafs, yang membahas tentang kesucian jiwa. Yang ke-14 ada Risalah fi Al-Ladzat wal Alam fil Jauhar An-Nafs, yang membahas tentang keindahan alam dalam jiwa. Selanjutnya yang ke-15 ada Risalah fi Jawab fi Soal Ali bin Muhammad Abu Hayyam Asy-Syufi fi Hakikat Al-Aql, yang membahas tentang tanya jawab Ali bin Muhammad Abu Hayyam As-Sufi. Yang ke-16 ada Risalah fi Hakikah Al-Aql, yang membahas tentang hakikat akal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.